Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu pendekatan dalam evolutionary computation, yaitu genetic algorithm. Jadi, genetic algorithm itu adalah metode yang menggunakan pendekatan evolusi. Kalau adik-adik ingin mempelajari lebih lanjut, bisa mencari referensi dari salah satu referensi yang terdaftar dalam PPT terlampir. Kita berkenalan dulu dengan genetic algorithm. Jadi di genetic algorithm itu pertama kali dicetuskan oleh Hollands. Ini adalah kita kenal sebagai simple genetic algorithm atau biasa disingkat dengan SGA. Kemudian muncullah turunan-turunan dari simple genetic algorithm ini, di mana yang membedakan itu ada 4 ya. Yang pertama adalah perbedaan masalah representasi, perbedaan di algoritma mutasinya, perbedaan di algoritma crossover-nya, serta perbedaan di mekanisme seleksi dari individunya. Kita sekarang ingin membahas terlebih dahulu mengenai simple genetic algorithm. Secara umum, simple genetic algorithm ini mempunyai bentuk representasi berupa binary string. Jadi bentuknya adalah biner, bit, 0101. Kemudian untuk model rekombinasinya, dia menggunakan model endpoint atau sejumlah titik atau yang bersifat uniform. Kemudian untuk proses mutasinya, seperti yang sudah dijelaskan pada evolutionary algorithm. Jadi proses mutasinya di sini adalah menggunakan bit flip. Jadi berdasarkan bit-bit tertentu dengan jumlah probability yang tetap. Untuk pemilihan atau proses selection ya, di sini ada 2 ya. Untuk pemilihan atau selection orang tuanya atau parentnya, di sini menggunakan fungsi fitness atau fitness proporsional. Sedangkan untuk pemilihan anak-anak yang survive atau yang menjadi pemenangnya, itu adalah semua anak-anak yang menggantikan parentnya. Secara khusus untuk SGA ini memang dia menekankan pada proses crossover atau recombination. Kita mulai dulu dengan representasi. Untuk representasi di sini mereka mengkodekan atau SGA mengkodekan model genotype-nya itu adalah dalam bentuk 1010. 1010 seperti ini, di mana ini adalah merepresentasikan dari phenotype space-nya. Phenotype space itu direpresentasikan dalam bentuk genotype space dalam bentuk 0101. Kemudian nanti kalau dikembalikan lagi ke model yang lain, kalau memang asal muasalnya bukan dari model 0101, itu dilakukan proses inverse representation atau decoding. Secara siklus ya, proses dari simple genetic algorithm itu dimulai dengan memilih parents untuk dimasukkan dalam mating pool. Biasanya dilakukan secara random. Ukuran dari mating pool itu sama dengan ukuran dari populasi. Jadi atau sering kita sebut sebagai ukuran populasi. Nah, di sini pemilihannya dilakukan secara random, random mating pool.
Kemudian untuk setiap pasangan ya dari yang ada di dalam mating pool itu dilakukan proses crossover. Jadi ada bagian-bagian dalam genotype-nya, jadi ada genotype space-nya itu di nilai-nilainya ini ditukar crossover dengan gen yang lain atau dengan pasangannya. Jadi dalam pasangannya itu dia saling menukar dengan probabilitas PC atau kita sebut dengan probabilitas crossover. Nah, kalau yang tidak dengan pasangannya itu langsung di-copy seperti isi dari parent-nya. Kemudian untuk setiap anak-anak ya, dilakukan mutasi. Di-apply atau diaplikasikan proses mutasi, jadi untuk setiap offspring-nya, dengan melakukan proses bit flip dengan probabilitas M atau kita sebut di sini adalah probabilitas mutation secara independently untuk setiap bits. Kemudian setelah itu seluruh populasi itu digantikan dengan anak-anak yang dihasilkan. Lalu diulang lagi, anak-anak yang dihasilkan ini akan menjadi parent, dan parent itu nanti akan menghasilkan offspring lagi, sehingga nanti akan berulang sampai kondisinya terjadi konvergen. Kapan itu terjadi konvergen? Itu adalah kalau hasil dari offspringnya itu tidak terlalu berbeda atau sama dengan parentnya. Kita lihat terlebih dahulu proses crossover ya. Crossover ya. Jadi titik-titik atau pertukaran titik ya. Di sini langkahnya adalah dengan melakukan pemilihan titik secara random pada kedua parents. Kemudian dipisahkan parent itu dalam titik crossover. Satu titik yang kita jadikan sebagai nanti acuan untuk melakukan proses pertukaran. Nah, setelah itu dia akan menghasilkan children, menghasilkan anak-anak dengan cara menswap, menukar bagian ekornya ya, dari batas poin crossover-nya. Nah, biasanya probabilitas dari titik crossover ini adalah berkisar antara 0,6 sampai dengan 0,9. Ya, jadi contohnya di sini ditentukan titik atau poin crossover-nya itu adalah pada batas antara bit yang ke-5 dan bit yang ke-6 seperti ini. Maka setelah itu ini ya. Jadi antara bit yang ke-5 dan bit yang ke-6 di sini ini batasnya. Maka proses crossover itu dilakukan antara dua parent ini dengan menukar bagian yang tail-nya, bagian ekornya. Jadi kalau anggaplah di sini yang sebelah kiri itu adalah kepala, head, maka yang semakin ke kanan itu adalah ekornya. Jadi kita tukar sehingga dia menjadikan dua anak, yang mana anak pertama itu isinya adalah parent, kita tinggal mengkopikan parent yang tidak di swap, yaitu 000 ini tetap, kemudian yang bagian ekornya ini ditukar, di swap ya, ditukar. Seperti ini. Ini cara melakukan crossover. Kemudian yang kedua, ada proses di dalam SQA yang disebut dengan mutation. Jadi mutation itu adalah proses merubah atau memodifikasi setiap gen. Gen itu adalah bagian dari kromosom. Ya, anggaplah di sini satu kesatuan bit string ini adalah sebuah kromosom, maka elemen-elemen dari kromosom itu yang kita sebut dengan
gen atau gene ya, di sini, maka di situ yang kita modifikasi. Modifikasinya adalah merubah misalkan dari 0 menjadi 1 atau 1 menjadi 0. Biasanya dilakukan dengan probabilitas PM atau kita sebut dengan probabilitas mutation atau kita sebut dengan mutation rate. Biasanya mutation rate ini nilainya berkisar antara 1 per ukuran populasi sampai dengan 1 per panjangnya kromosom. Jadi misalkan panjangnya kromosom di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, maka paling besar adalah ukurannya 1 per 18. 1 per 18 berarti ya per bit ini ya, kalau ukurannya 1 per 18, 1 per bit. Kalau 1 per population size, berarti population size-nya tergantung. Misalkan ada 10, ya berarti 1/10. Untuk population size-nya 100, ya berarti 1/100 gitu ya. Seperti itu. Nah, dia akan melakukan proses mutasi atau ada perubahan dalam gen ya, di mana sebelumnya 1 dia berubah menjadi 0 atau 0 berubah menjadi 1. Jadi contoh di sini misalkan yang 1 di sini dia berubah menjadi 0, 1 yang di sini dia berubah menjadi 0, 1 di sini berubah menjadi 0, 1 di sini berubah menjadi 0, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan mutation. Jadi mutation itu terjadi secara biologi, itu terjadi karena ada perubahan di dalam gen. Nah, ini yang kita adaptasi di dalam simple genetic algorithm, yaitu dengan merubah nilai dari gennya nilainya 01. Baik, yang berikutnya di dalam SGE itu ada proses yang disebut dengan selection. Nah, selection ini seperti yang disampaikan di depan tadi, bahwa ada 2, selection untuk parentnya dan selection untuk anak-anaknya. Selection untuk parentnya itu adalah berhubungan dengan fitness. Jadi fitness yang paling sesuai dengan fungsi yang kita inginkan itu yang dipilih. Ya, jadi idenya jelas pasti adalah kita akan memilih individu yang paling sesuai, yang fit ya, paling sesuai dengan fungsi fitnessnya. Nah, khusus untuk anak-anaknya, di sini SGE operator itu menggunakan mekanisme Rowlett-Hill teknik. Rowlett-Hill. Jadi roda Rowlett yang seperti pada judi-judi itu ya, Rowlett yang diputar ya, diputar ya. Berarti bisa dikatakan ini juga ada randomnya ya, jadi diputar dengan suatu tertentu sehingga nanti yang pas dia tiba di mana itu yang akan dipilih. Nah, tapi sebelumnya roulette-nya itu di-assign dengan probabilitas sesuai dengan individunya, ya, sesuai dengan individunya. Misalkan individu A itu nilainya adalah 50% gitu ya. Individu B itu nilainya 33%, dia paling banyak. Kemudian C itu 17%, jadi yang paling banyak A, sorry. Nah, seperti ini misalkan roulette-nya gitu ya. Maka sebenarnya idenya adalah better individuals get higher probability. Sudah pasti semakin bagus individunya gitu ya, maka dia pasti akan mempunyai peluang lebih besar. Karena di sini kan dia daerahnya tidak sama. Jadi daerahnya itu dia yang A-nya ini lebih besar dibandingkan B dengan C. C paling kecil, lebih kecil dibandingkan C, misalnya B lebih kecil dibandingkan dengan C, sehingga probabilitas dari C ini lebih tinggi dibandingkan probabilitas dari B.
Ini dicontohkan misalkan fitness dari A itu 3 nilainya, fitness dari B 1 nilainya, fitness dari C 2 nilainya. Sehingga kalau dijadikan probabilitas, A itu menempati probabilitas paling besar, yaitu 3 per jumlah keseluruhan yang ada di sini itu adalah 6 gitu ya. Berarti kan ini kalau dijadikan probabilitas menjadi 3 per 6 atau sama dengan 50%, ini menjadi 1 per 6 atau 17%, sedangkan yang 2 ini menjadi 2 per 6 atau sepertiga. Ini sehingga kalau ini diputar, maaf, jadi kalau ini hill ini diputar, maka probabilitas mendapatkan A itu adalah yang paling besar dibandingkan mendapatkan B. Meskipun ada kemungkinan juga B terambil gitu ya, karena ini kan modelnya seperti judi ya. Jadi meskipun dia probabilitasnya rendah, tapi bisa juga terambil. Hanya secara logical bahwa probabilitas semakin besar ya makin peluang dia terambil akan menjadi lebih besar. Jadi ini di spin, jadi diputar atau dicoba sebanyak n time untuk memilih n individual gitu ya. Jadi bisa jadi A ini terpilih beberapa kali. Jadi misalkan ada ABC gitu ya, ada ABC, ada 3 individu gitu ya, kita putarnya berarti 3 kali. Jadi kalau ada ABC ini kita putar 3 kali untuk mendapatkan 3 individu gitu ya. Nah itu. Nah kalau kita putar 3 kali, misalkan yang pertama dapatnya A, yang kedua dapatnya A, yang ketiga dapat A, bisa jadi. Atau dapatnya A, kemudian dapatnya C, boleh jadi, bisa jadi gitu ya. Karena ini modelnya adalah gambling ya, judi ya. Ini yang disebut dengan Rowlett Hill Techniques ya. Yang berikutnya termination atau kapan dia berhenti gitu ya. Kapan dia berhenti tadi sudah saya sebutkan, itu kalau dia kondisinya sudah konvergen, tidak ada atau tidak menghasilkan anak-anak yang secara signifikan dia berbeda dari generasi yang sebelumnya. Maka ini dikatakan bahwa genetik algorithm itu adalah sudah sesuai dengan menjadi solusi dari problem kita. Baik, yang berikutnya adalah saya akan memberikan 2 contoh di sini ya. Contoh pertama dan contoh kedua ini sedikit berbeda di proses Rowlett Hill-nya, tapi secara konsep tetap sama gitu ya. Kita yang pertama ini menggunakan expectation, artinya semakin besar peluangnya maka ekspektasi dia mendapatkan keluar atau pada saat di Rowlett itu dia akan keluar itu semakin besar. Itu yang kita gunakan untuk prinsip dari SQE example yang pertama. Nanti yang kedua dia benar-benar kita berikan nilai random. Ya, misalkan yang pertama keluar 1, keluar 2 dan seterusnya. Oke. Kita lihat dulu yang contoh yang pertama. Pada contoh pertama ini, problemnya adalah kita ingin mendapatkan nilai X yang bisa memaksimalkan fungsi X kuadrat, di mana range-nya nilai X-nya antara 0 sampai dengan 31. Ini secara gampang-gampangan ya pasti 31 ya. Tapi di sini kita akan proses dengan menggunakan SQE ya. Baik. Di sini GE atau genetic algorithm yang kita gunakan ini menggunakan representasi binary code. Karena di sini nilainya 0 sampai dengan 31, 0 sampai dengan 31, kalau kita jadikan bentuk biner sampai dengan 31, ini kita membutuhkan berapa bit gitu ya. Bit 31 itu
atau 0 sampai 31 ini kan ada 32 bilangan ya. Di mana 32 ini itu akan sama dengan 2 pangkat 5 kan? 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 kan 32. Maka baik, kita lanjut. Jadi 2 pangkat 5 ini kan bisa kita nyatakan dengan maksimum adalah 5 atau minimum, sorry. Minimum adalah 5 bit. Jadi 0, 0, 0, 0 itu akan mewakili nilai 0 dan 11111 ini akan mewakili nilai 31 ya. Sehingga kita merepresentasinya dengan binary code yang panjangnya adalah 5. Oke, ini asalnya ya. Kemudian dalam pendekatan genetic algorithm ini, kita akan menggunakan population size-nya atau mating pool size-nya itu adalah 4. Mating pool, saya ulangi, jadi mating pool size atau population size-nya di sini 4. Jadi sekali proses dia dengan 4 individu yang berbeda. Kemudian kita menggunakan one point crossover dan bitwise mutation. Lalu menggunakan selection hill-nya dengan selectionnya dengan roulette hill dan inisialisasinya menggunakan inisialisasi random. Baik ya, kita coba. Langkah pertama adalah initial population. Initial population ini tadi seperti disampaikan di sini, proses inisialisasinya dengan menggunakan random ya, secara random. Misalkan karena ukuran mating pool size atau individu population size-nya itu ada 4, berarti di sini 13, 24, 8, 19 ya. 13, 24 misalkan secara random keluar angkanya dalam satu populasi itu ada bilangan 13, 24, 8, dan 19. Perhatikan ini adalah random ya, jadi sembarang gitu ya, sembarang. Kemudian setiap bilangan ini kita representasikan dalam bentuk bit, ya, 5 bit binary string ya. Jadi contohnya di sini, ini kita beri saja nomor gitu ya, nomor individunya 1, 2, 3, 4. Lalu nilai X-nya yang kita generate secara random tadi itu adalah 13, 24, 8, 19. 13 itu direpresentasikan dalam bit ini ya, 0, 1, 1, 0, 1. Ini saya kira tidak perlu saya jelaskan kenapa dapatnya 13. Kalian bisa kembali mengingat mata kuliah digital atau logika digital atau teknik digital atau teknik logik ya. Ini kemudian 24 di sini, kemudian 8 di sini, dan 19 seperti ini. Oke, seperti ini. Ini yang pertama, initial dari population-nya. Yang berikutnya, ini adalah langkah kedua, kita melakukan proses fitness calculation. Ini tujuannya untuk memilih atau menentukan atau sudah fit enggak, sudah sesuai enggak gitu ya, sesuai dengan fungsi value-nya ya. Jadi fungsi value-nya ini kita ingin memaksimalkan X kuadrat. Jadi fungsi yang kita ingin cek itu adalah X kuadrat. Maka itu akan menjadi fungsi fitness ya. Fungsi fitness-nya adalah X kuadrat. Jadi fitness calculation, kita melakukan proses perhitungan untuk fungsi fitness X kuadrat. Jadi X-nya ini, nilai X-nya adalah 13, 24, 8, 19. Ini kita kuadratkan sehingga ketemu seperti ini. Nah, setelah itu, langkah berikutnya kita melakukan proses normalize. Ini tujuannya agar secara apa ya? Secara
perhitungan kita bisa mengukur mana yang paling fit gitu ya, mana yang paling sesuai, mana yang paling bagus di antara nilai-nilai ini gitu ya. Itu kita normalize menjadi nilai 0 sampai dengan 1 gitu ya. Nah, caranya gimana? Ini kita jumlahkan keseluruhan ini jadi 169.576.64.361. Ini kita jumlahkan sehingga totalnya ketemu 1170. Nah, ini yang kita gunakan sebagai pembagi dari seluruh nilai di sini. Sehingga nanti kalau kita bagikan hasilnya totalnya ini akan menjadi nilainya 1. Jadi ini 169 ini kita normalize dengan membagi nilai sumasinya. Jadi ini 1170 ini kita bagikan ke sini 1170 ini juga dibagi 1170 ini dibagi 1170 ini juga dibagi 1170 ya, sehingga probabilitasnya ketemu 0,14 0,49 0,06 0,31 dan ini totalnya adalah sama dengan 1. Baik, ini adalah bentuk normalize-nya. Nah, dari sini kita bisa melihat probabilitasnya kan, ya. Semakin besar probabilitas, maka ini yang akan mempunyai peluang paling besar dibandingkan parent-parent yang lain. Jadi kita punya individu 4 dengan probabilitas paling besarnya adalah 0,49, maka itu yang nanti mempunyai peluang paling besar ya, yang nanti kita gunakan prinsip selection dengan Rowlett-Hill selection, di mana Rowlett-Hill selection tadi seperti yang saya sampaikan isinya adalah probabilitas ya. Jadi kalau dilihat di sini 49 ini adalah miliknya individu 2 ya, ini individu 2. Ini individu 2, individu 1 itu 0,14 atau 14%, ini individu 1. Ini individu 2 49%. Kemudian yang 6% atau 0,06 ini punyanya individu yang ketiga dan yang berikutnya yang 31% itu adalah punyanya individu yang keempat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa secara normatif kalau ini kita putar, peluang mendapatkan atau keluar nilai 2 ya, atau keluar individu 2 ini akan menjadi lebih besar dibandingkan 31, 14 dan atau individu 1, 4 dan 3 gitu ya. Kemudian yang paling kecil berarti apa, yang 3 ini, nah hanya 6%. Ini peluang keluarnya kalau ini kita putar. Ini kita putar mendapatkan 6, ini peluangnya kecil sekali ya. Hanya 6% dibandingkan dengan yang 2, 4 dan 1. Sehingga di sini kita menggunakan pendekatan expected count ya. Jadi nilai harapan atau kita sebut dengan nilai harapan. Nilai harapan itu kita dapatkan dari nilai di sini ya, dari nilai average ya, average ini 0,293. Jadi setiap nilai fitness ini ya kita bagi dengan nilai average. Ini akan menjadi besaran dari nilai harapan atau expected count. Jadi 0,658 ini adalah pembagian antara 169 dibagi dengan nilai average-nya. 93. 576 dibagi dengan 293, 64 dibagi 293, 361 dibagi 29. Nah, setelah itu secara aktual kita bulatkan gitu ya. Ini kita bulatkan 0,58, ini kalau kita bulatkan ya.
ini sama dengan 1, kita bulatkan bulat ya. 197 kita bulatkan menjadi 2, 0,22 kita bulatkan menjadi 0, 1,23 kita bulatkan menjadi 1. Artinya apa di sini? Artinya kalau kita putar ya secara perhitungan ekspektasi gitu ya, harapan gitu ya, ekspektasi bahwa individu pertama ini ya itu akan mempunyai ekspektasi kemunculan 1. Sedangkan individu kedua ini mempunyai ekspektasi kemunculan adalah 2 kali. Kemudian yang ketiga ini ekspektasinya tidak ada, 0. Berarti dia tidak akan keluar gitu ya kalau kita putar. Kemudian yang keempat, individu keempat ini akan punya ekspektasi 1. Nah, ini kalau kita total, ini jumlahnya adalah 4. 4 ini sama dengan ukuran dari populasi atau ukuran dari mating pool. Gitu ya. Nah, sehingga dengan cara seperti ini, expected count ini, kita nggak perlu menggunakan random ya, tidak perlu menggunakan proses pemutaran ya, sebanyak 4 kali, karena di sini ada 4 individu, berarti kita harusnya memutar Rowlet Hill-nya ini sebanyak 4 kali gitu ya. Nah, ini kita langsung bisa mendapatkan nih dari di sini, dari perhitungan ekspektasi ini. Ya, artinya apa? Di sini dari 1, 2, 3, 4 ini, maka kalau ini kita lakukan perhitungan ekspektasi, ini akan keluar individu 1 ya sebanyak 1 kali, individu 2 sebanyak 2 kali, dan individu 4 sebanyak 1 kali. Gitu ya. 0 tidak keluar. 0 tidak keluar. 3 tidak keluar karena ekspektasinya nilainya adalah 0. Ini pendekatan yang pertama ya, agar kita nggak melakukan gambling gitu ya, tidak melakukan gambling, tapi pendekatan ini tetap tidak menyalahi dari prosedur yang terjadi dengan kalau kita melakukan proses seleksi dengan Rowlet Hill. Bisa dipahami ya? Jadi ini adalah proses seleksi yang dilakukan dengan menggunakan proses Rowlet Hill, tapi menggunakan perhitungan ekspektasi. Jadi yang keluar adalah 1, 2, 2, 4. Ya. Nah, setelah kita dapatkan atau kita pilih parent berdasarkan Rowlet Hill atau Rowlet Hill dengan pendekatan ekspektasi tadi, kita dapatkan ya tadi 1, 2, 2, 4. Ini adalah hasil seleksi. Nah, hasil seleksi ini kemudian kita lakukan proses crossover. Jadi kita pasangkan setiap 2 parent. Jadi kita mengambil the string of 2 parent individual. Jadi kita ambil 2 pasangan, 1, 2, dan 2, 4. Ya. Kemudian di sini the overall probability is assigned to the crossover process. Jadi anggaplah probabilitas yang kita berikan itu kita tetapkan untuk semua proses probabilitas, which the probability given to parent, the crossover process ini akan terjadi gitu ya. Misalkan kita tentukan crossover titiknya untuk individu yang pasangan individu pertama yaitu 1 dan 2, ini crossover titiknya adalah di titik 4. Crossover titiknya ada di titik 4, sedangkan yang 24 ini di titik 2 ya. Jadi satu pasangan ini dia mempunyai crossover point yang sama. Jadi tidak mungkin ini 4 kemudian 3 gitu ya. Kalau untuk proses yang simple ya. Ini kita berbicara mengenai yang simple dulu. Jadi 4
Sedangkan yang 24 itu titik crossover-nya ada di titik 2. Ya, jadi di sini kita beri batas antara 45, kemudian yang di sini kita beri batas antara 2 dan 3. Nah, kemudian kita lakukan proses crossover. Crossover berarti yang kita tukar adalah bagian tail-nya, bagian ekornya. Yang depan ini tetap ya, 0110, 1100, ini tetap. Yang 1 dan 0 ini kita tukar. Ya. Dengan cara yang sama itu kita lakukan untuk pasangan parent yang kedua, itu 2 dan 4. 2 dan 4 di sini yang 11 dan 10 ini tetap, tapi tail-nya ini yang kita tukar. Tail-nya kita tukar yang ini. Ditukar ya, di crossover ya. Yang ini menjadi 00, yang di sini yang atas menjadi 011. Nah, sehingga di sini kita dapatkan individu baru. Individu barunya berapa? Individu baru yang pertama adalah 12, individu baru yang kedua adalah 25, individu baru yang ketiga adalah 27, dan individu baru yang keempat adalah 16. Nah, seperti itu. Nah, ini kita dapatkan kalau kita hitung fitnessnya atau function fitnessnya adalah seperti ini. Oke. Nah, kemudian di dalam SGE ini juga bisa dilakukan proses mutasi ya. Nah, mutasi di sini itu diaplikasikan ke small x value. Jadi ke nilai x yang small karena kita kan ingin memaksimalkan fungsi x2 x kuadrat gitu ya. Otomatis kita kan akan mencari nilai x-nya itu yang besar. Maka kita melakukan mutasi ini hanya pada individu-individu atau nilai x yang kecil saja. Untuk apa? Untuk to get a large fitness value ya. Untuk mendapatkan nilai fitness yang lebih cocok sesuai dengan fungsi fitnessnya atau fungsi atau tujuan dari fungsi fitnessnya itu memaksimalkan. Nah, dengan cara apa? Mutasi tadi itu bisa dari 0 dirubah menjadi 1 atau 1 dirubah menjadi 0 gitu ya. Nah, karena kita ingin memaksimalkan, ingin mendapatkan nilai lebih besar, otomatis kita akan merubah yang nilai 0,0-nya. Ya, nilai 0,0-nya menjadi dirubah menjadi 1. Kita lihat di gambar offspring atau anak-anak setelah X over tadi, kan ini ya. Nah, tapi tadi itu 12, 25, 27, 16. Maka kalau kita lihat di sini yang masih kecil itu nilainya adalah 12 dan 16. Atau kalau kita lihat nilai nolnya itu masih banyak ya. Nilai nolnya masih banyak. 12 dan 16. Maka 12 dan 16 ini saja yang kita lakukan proses mutasi. Misalkan mutasi pertama itu kita lakukan pada nilai 12, ini 12 ya, yang di sini 16. Ini dengan merubah bit yang pertama ini menjadi 1, sedangkan yang 16 ini misalkan kita rubah bit yang ketiga menjadi 1. 1 bit ya. Nah, di mana posisinya yang itu kita lakukan secara random juga sama. Dilakukan proses secara random. Bisa jadi yang di sini, bisa jadi yang di sini. Oke. Nah, setelah itu kita hitung sekarang nih. Sudah ketemu nih. Sudah lakukan proses mutasi. Maka kita hitung kembali. Nah, ini X-nya menjadi berubah menjadi 26. Sedangkan yang 16 dia menjadi lebih naik ya. Menjadi 18. Ya. 26. Nah, dari sebelumnya 12 dia menjadi 26. 16 dia berubah menjadi 18. Menjadi lebih naik. Meskipun ada yang naiknya langsung banyak, ada yang naiknya menjadi sedikit. Nah, kemudian
kita lakukan juga perhitungan fitness value. Ini akan menjadi berubah ya. Jadi 144 dia berubah menjadi 676. Menjadi lebih besar kan? Ini dibandingkan dengan 144. Sesuai dengan tujuannya atau goalnya adalah memaksimalkan. Nah, baik, ini proses ini kemudian diulang lagi, sorry. Jadi ini akan menjadi parent ya. 26, 25, 27, 18 ini akan menjadi parent. Lalu prosesnya diulang lagi mulai dari proses normalize ya, sama tadi ini yang kita rubah nilainya menjadi nilai yang baru tadi ya. Kemudian kita kembali hitung lagi, lakukan proses selection, expectation count-nya gitu ya. Berapa probabilitas aktual count-nya, lalu diulang lagi. Sampai apa? Sampai di sini nanti untuk yang berikutnya, ini tidak lagi nilainya sudah nilai yang tidak berubah, atau kalaupun posisinya saja yang berubah, tapi nilainya tetap gitu ya, misalkan 26, 25, 27, di sini 18 tetap gitu ya, berarti itu dikatakan sudah convergent. Seperti ini kira-kira proses di dalam simple genetic algorithm. Kita menggunakan contoh yang pertama tadi dengan menggunakan ekspektasi ya, perhitungan ekspektasi. Ya. Berikutnya saya ingin memberikan contoh yang kedua. Di sini untuk proses contoh yang kedua ini saya tidak menggunakan ekspektasi, tapi seolah-olah ya hill itu kita putar sehingga mendapatkan nilai-nilai random gitu ya dari individunya, urutan yang berbeda. Baik, pada contoh kedua ini kita ingin mendapatkan nilai X ya, yang memaksimalkan dari fungsi fx sama dengan sin P X per 256, di mana P-nya ini kan antara bisa minus, bisa plus ya. Bisa minus, bisa plus, bisa min. Nah, hanya X-nya di sini, X-nya itu nilainya antara 255. 0 sampai dengan 255. Ya. Dan di sini dia integer. Nah, 0 sampai 255 ini kan kalau kita lihat representasinya dulu ya. 0 sampai 255. 255 itu ini kan ada berarti 256 bilangan. 256 bilangan itu sama dengan 2 pangkat 8. Ya, 256 itu 2 pangkat 8. Artinya, maka kita bisa merepresentasikan menjadi 8 bit, yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, itu mewakili nilai 1, sampai dengan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ini akan mewakili nilai 255. Oke ya. Jadi kenapa di sini kita menggunakan 8 bit. Baik, kemudian misalkan population size-nya atau mating pool size-nya adalah 8. Di sini yang kita gunakan sama menggunakan rowlet random initial, sama ya dengan yang tadi. Hanya di sini yang membedakan nanti adalah di proses selection. Dimulai dengan tahap pertama, yaitu initial. Di initial population, total satu populasi ada 8, misalkan keluarnya 189, 216, 99, 236, dan seterusnya gitu ya, keluar nilai X-nya. Maka ini kita representasikan dalam 8 bit ya, menjadi seperti ini. Oke, seperti ini ya, saya kira tidak ada masalah. Kemudian setelah itu kita lakukan fungsi fitness ya, fungsi kita hitung dengan fungsi fitness.
sin Px per 256. Pi itu kalau kita hitung dalam bentuk bilangan kan 3,14 ya. Jadi ini kalau kita hitung dalam bentuk bilangan itu 3,14, atau kalau dalam bentuk radius ya, pi ini ya pi 180 derajat ya. Ya. Jadi kalau 180 derajat kita kalikan atau kita kalikan dengan 189, kita hitung ya. Kita hitung terlebih dahulu. 189 kali 22/7 ya. 3,14 dibagi berapa tadi? 256 dibagi 256, berarti kan sin 2,3 ya. Oke, sin trigonometri sin kok nggak bisa ya. Sin 2,3 berarti kan harusnya 180 kali 189 dibagi 56. Ini kayaknya trigonometrinya ini pakai sudut. Nah ini pakai sudut berarti dia, bukan pakai radian. Jadi menggunakan besaran sudut ya cara ngitungnya ya. Jadi ini tadi pi-nya itu adalah 180, x-nya itu 189 ya, dibagi dengan 256 itu ketemunya 132, atau ini dalam bentuk derajat, sinnya dalam bentuk derajat di kalkulator saya ya. Kalkulator dalam bentuk derajat 132, jadi sin 132 adalah 0,7333. Ini ya ketemunya. Ini kemudian kita total ketemunya ini sama. Lalu kita melakukan proses yang berikutnya adalah kita melakukan proses normalize ya. Kita normalize menjadi ini kan dibagi dengan totalnya. Totalnya itu ketemunya ini 5,083, berarti ini masing-masing dibagi dengan 5,083 sama dengan cara tadi. Ini 5,083, ketemunya ini ya. Ini ketemunya, ketemu. Nah, ini yang kita lihat sekarang. Ya, kita lihat sekarang. Nah, ini proses seleksinya. Ini sebenarnya prinsipnya sama ya dengan tadi. Kalau kita menggunakan ekspektasi, dia secara akumulatif atau kumulatif, dia akan menaik seperti ini sehingga totalnya menjadi 1. Oke, di sini kita melakukan ekspektasinya, selectionnya.
Ini penjelasan saja tadi. Kalau roletnya secara ekspektasi. Sekarang kita lakukan proses seleksi saja bahwa ada 8 number yang di generate secara random, ya, yaitu 0,9. Misalkan kita lakukan proses generate ya 0,293 gitu ya. Jadi kita melakukan proses random 0, bentar ya. Saya lihat lagi. 0,293. Ini artinya dia akan terpilih 0,293. Ini antara ini. 0,293 kan dia nilainya antara 0,237 sampai 0,428. Berarti sama saja dengan dia memilih atau kita memilih roletnya itu akan memilih pada individu yang kedua. Individu yang kedua dan individu yang ketiga. Antara individu 2 dan individu 3. Ya, ini. Oke. Jadi di sini kita menggunakan pendekatannya adalah dengan kumulatif, di mana kalau kita perhatikan di sini, the roulette wheel is spun by generating its random numbers between 0,1. Nah ini yang sedikit berbeda bahwa random number yang di generate itu bukan berupa bilangan antara 0 sampai dengan 255, tapi dia berupa bilangan antara 0 sampai dengan 1. Nah, jika bilangan random itu antara nilainya itu antara 0 sampai dengan 0144, maka itu artinya first individual, jadi individu yang pertama itu yang terpilih ke dalam next populasi. Jadi ini. Nah, jadi kalau dia antara 0 sampai dengan 0,144, maka ini yang terpilih. Kalau dia antara 0,144 sampai 0,237, maka individu kedua yang terpilih. Kalau dia bilangannya antara 0,237 sampai 0,421, maka yang terpilih adalah individu yang ketiga, dan seterusnya. Ya. Jadi di sini cara yang kedua ini kita melakukan roulette, wheel, memutar untuk menghasilkan 8 bilangan random antara 0 sampai dengan 1. Tuh, ya. Baik, di sini kita dapatkan bilangan yang pertama adalah 0,293. Kita lihat di sini 0,293 itu adalah nilai antara 0,37 sampai dengan 0,421 ya di sini. Maka individu yang ketiga yang terpilih. Ini kan kalau kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Individu ketiga itu adalah 99. Oke ya. Dengan kemudian 0,971. 0, yang berikutnya adalah 0,971. 0,971 itu antara ini 0,872 sampai dengan 1. Maka individu ke-8 yang terpilih. Individu ke-8 yang terpilih. Ya, 8, 2, dan seterusnya. Oke ya. Ini adalah hasil dari selection tadi. Nah, berikutnya kita melakukan proses crossover ya, sama ya. Jadi sama kita melakukan proses crossover. Jadi kita dapatkan 3, 8, 2, 5, 6, 5, 3, dan 1. Itu yang menjadi pasangan-pasangan. Lalu kita lakukan proses crossover ya.
Baik, saya lanjutkan tadi, saya ulangi lagi. Jadi, di sini setelah proses seleksi dengan menggunakan 8 bilangan random antara 0 sampai dengan 1, seperti yang sudah saya jelaskan, kita akan menghasilkan 8 populasi baru, 8 individu dalam populasi baru yang diperoleh dari proses seleksi tadi, di mana populasi pertama adalah individu pertama adalah individu ketiga, individu kedua adalah individu ke-8, kemudian individu kedua, individu kelima, individu ke-6, individu ke-5, individu ketiga, dan individu pertama. Maka berikutnya kita melakukan proses crossover, di mana crossover ini kita menggunakan pasangan-pasangan ya. Jadi pasangan-pasangan setiap parentnya itu kita gunakan, kita pasangkan dua-dua. Nah, ini bisa dilakukan secara random atau bisa juga langsung kita tentukan dengan urutan yang sudah diperoleh tadi. Nah, misalkan seperti ini ya, 0, 1, 1, 3, dan 8 itu 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ini kita pasangkan sehingga kita peroleh seperti ini. Ini adalah individu ketiga, individu ke-8, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Lihat. Nah, ini. Kemudian individu kedua dipasangkan dengan individu kelima. Individu kedua adalah 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Individu kelima adalah 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Ya kan? 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Ini individu kedua. Ini individu kedua, individu kelima, nah, kemudian individu ke-6 dengan 5, nah, individu ke-6 dengan individu kelima, lalu individu ketiga dengan individu ke-1. Kemudian dilakukan proses titik ya, kita menentukan titik crossover secara random. Di sini kita menggunakan dua titik crossover ya, dua titik crossover ya, yang kita dapatkan secara random, di mana pada pasangan pertama 3 dan 8 ini kita tentukan titik crossover pertama itu ada di 3, titik crossover pertama ada di 3, titik crossover kedua ada di 2 ya. Oke, nah kalau yang model seperti ini itu yang ditukar itu bukan tail ya, tapi adalah nilai antara titik crossover pertama dengan titik crossover kedua. Jadi di sini yang kita tukar adalah yang ini sini, yang di tengah ini 000 kita tukar dengan 101. Yang lain tetap. Jadi yang di luar batas crossover ini, crossover point atau titik-titik crossover ini tetap ya, 011, 001 ini tetap. Jadi batasnya antara 000 ditukar dengan 101. Jadi seperti ini. Kemudian untuk yang pasangan kedua, 2 dan 5 ini kita random lagi ya, titik crossover-nya antara titik 1 dan titik 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka yang kita tukar adalah antara titik ini
1 dengan 5 ini kita tukar. 1011 dengan 0101 ini yang kita tukar. Nah, kemudian ini yang agak berbeda adalah di form the third pair from the top. The first crossover point is to the right of the second. Jadi penentuannya di sini ada terjadi proses pembalikan. Jadi di sini sambil mengenalkan metode selain ya crossover ya. Di sini ada 3 jenis crossover ya. Crossover yang ini ketiga ini titik satunya itu ada di belakang, titik duanya ada di depan. Nah, kalau yang seperti ini yang kita crossover atau kita swap itu adalah yang sebelum 1 ya, di sini dan setelah 2. Nah, ini agak berbeda. Untuk yang ketiga ini agak berbeda crossovernya. The first crossover point is to the right of the second. Ya, ini. Of the string, exchanging the portion between the first and the second, moving from left to the right. Jadi ini. Jadi yang 01 ini yang ditukar dengan 10. Nah, yang di sini. Nah, ini ketemu. Jadi proses crossover itu ada yang menggunakan 1 titik seperti yang sudah saya contohkan di sebelumnya. Ada yang menggunakan 2 titik. 2 titik itu juga berbeda. Titik pertama kalau kita sebutkan yang titik pertama dari kiri ke kanan, maka yang di swap itu adalah antara titik pertama dan titik kedua. Tapi kalau kita menggunakan inverse crossover atau titiknya dibalik gitu ya, crossover titiknya adalah dari kanan ke kiri, maka yang di swap itu adalah justru yang di luar batas antara 1 dan 2. Kemudian misalkan yang di pasangan ketiga ini dia titiknya tidak ada kosong ya. Jadi hasil dari randomnya dia kosong ya sudah berarti tidak ada titik crossovernya, maka ya dia tetap. Jadi bisa jadi dia tidak di crossover. Ini ya, kita di sini mengenalkan 3 jenis crossover ditambah dengan yang sebelumnya dengan 1 titik crossover. Nah, ini ketemulah individu baru. Nah, individu baru ini dengan nilai fx-nya dia seperti ini. Kemudian dilakukan proses mutasi. Nah, ini hanya kalau kita perhatikan di dalam proses mutasi ini dia tidak terlalu berpengaruh karena bentuk fungsinya adalah seperti ini. Jadi 128 sampai dengan 255 ini turun, sedangkan 0 sampai 128 dia naik gitu lah. Ya. Sehingga kalau kita lihat di sini nilainya ya. Kalau X-nya 119 dia tinggi. Tapi kalau X-nya 222 dia justru dia lebih rendah. Nah, ini kita nggak bisa merubah seperti yang tadi, seperti yang sebelumnya, bahwa kita besarkan aja gitu ya. Jadi yang 00 kita jadikan 1 sehingga nilainya X-nya menjadi besar, karena ini tidak bisa. Nah, dia dibagi menjadi dua bagian gitu. Sehingga di kasus ini kita tidak perlu melakukan proses mutasi. Nah, kalau tidak dilakukan proses mutasi, maka ini akan menjadi individu baru pada tahap berikutnya. Ya sudah, finalnya hanya pada saat tahap crossover ini. Sehingga ini menjadi individu baru, gitu ya. Jadi individu baru yang kita proses di langkah berikutnya. Nah, ini agak berbeda ya. Jadi hasil X-nya bukan dicari yang besar-besar, jadi seharusnya dicari nilai yang ini. Antara 128 ini yang paling maksimum. Di antara 128.
Justru dia semakin besar, dia semakin rendah. Semakin kecil juga semakin rendah. Ya. Jadi ini bisa terlihat di sini hasilnya. Nanti kalian hitung sendiri dengan menggunakan kalkulator saintifik. Baik, seperti itu penjelasan dari simple genetic algorithm. Ini akan menjadi bahan dari ITS. Lalu kita akan membahas sedikit mengenai representasi selain representasi biner seperti yang sudah kita tunjukkan sebelumnya antara 00 sampai dengan 111 misalkan ya. Nah, untuk representasi yang kedua ini kita menggunakan representasi adalah Gray coding. Gray coding ini dicetuskan oleh Gray pada tahun 1953. Jadi model seperti ini dia menguntungkan untuk kasus yang seperti ini. Jadi kalau kita lihat, ini harusnya kan dia lebih, kalau dilihat dari nilainya harusnya dia lebih besar gitu ya, tapi ternyata enggak, di tengah-tengah dia turun gitu ya. Maka kalau kita menggunakan representasi lain yang kita sebutkan gray coding, ini dia merepresentasikannya tidak langsung dari bilangan itu, bilangan integer dirubah menjadi biner, tapi dia memperhatikan, representasinya itu memperhatikan sifat ketetanggaan, adjacency, atau kita sebut dengan Hamming distance. Jadi modelnya kalau kita lihat seperti ini. Jadi misalkan 0 sampai 15 gitu ya, harusnya kalau binary code-nya kan 0, 0, 0 sampai dengan 16 ya. 1, 1, 1, 1 gitu ya, ada 16 bilangan, berarti 2 pangkat 4, 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, tapi di sini untuk Gray code-nya itu kita merubahnya itu menjadi seperti ini. Jadi, kalau kita lihat, dari bilangan pertama ke bilangan kedua, ini ya, bilangan pertama 0, ke bilangan kedua 1, 0, 0, 1. Ini hanya ada satu perbedaan. Hanya ada perbedaan bit, itu hanya satu, ya, 0 dan 1 ini. Contohnya lain ini, 0, 1, 2 kan 0, 0, 1, 0 aslinya. Kemudian 3-nya 0, 0, 1, 1. Nah, ini juga hanya berbeda satu bit, jadi ini tetap sama. Tapi kalau 4 di sini, kalau kita lihat 3 dan 4 ini ada tiga bit yang berbeda ya. Ini bit kedua, ketiga, dan keempat ini berbeda. Maka ini kita rubah bentuknya bukan 0011 untuk 3 dan 0100 untuk 4, tapi kita rubah menjadi bentuk seperti ini. Di mana dengan bentuk gray code ini dia hanya satu nih yang beda, yaitu di sini 01. 01 nih beda. Ya, gitu. Jadi setiap perubahan nilai ini dia hanya satu perbedaan bit, hanya punya satu tempat yang berbeda bitnya. Gitu ya. Kalau kalian perhatikan 4 dan 5 nih. 4 dan 5 dia hanya berbeda di bit yang keempat. 5 dan 6 berbeda di bit yang ketiga. 7 dan 8 berbeda di bit yang pertama. 6 dan 7 berbeda di bit yang keempat. Gitu. Ini konsep dari Gray coding. Jadi intinya dari di sini dia memperhatikan juga nilai-nilai yang ada di tetangganya. Nah, bagaimana secara algoritma untuk menentukan nilai bitnya ini? Nah, di sini menggunakan XOR. Ingat, operasi XOR di logik ya, XOR. XOR itu exclusive OR. Exclusive OR itu kalau dia berbeda, maka dia akan memberikan nilai 1.
Kalau dia sama, dia akan memberikan nilai 0. Cari satu-satu juga 0. Tuh, eksklusif OR ya. Jadi untuk menentukan merubah dari biner, nilai biner menjadi nilai gray itu adalah dengan dia mulai leftmost bit yang paling kiri itu tetap, yang berbeda adalah the second position from the left. Jadi bit yang mulai dari kedua berarti ya. Leftmost, misalkan leftmost itu bit kita anggap sebagai bit yang pertama. Maka kita mulai dari bit yang kedua. Bit yang kedua ini adalah hasil eksklusif OR antara bit yang kedua dengan bit yang sebelumnya. Berarti bit yang pertama. Gitu. Ya. Kita lihat benar nggak gitu ya. Jadi mulainya gitu ya, misalkan 000. Kita mulainya adalah dari bit yang kedua. Bit yang kedua. Bit pertamanya tetap. Jadi ini langsung di copy. 0. Itu langsung di copy. Ya. Kemudian bit yang kedua ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari ini 0 dengan 0. 0 dengan 0 dioperasikan eksklusif OR. 0 dengan 0. Kan 0 dengan 0 kan 0 ya, 0. 0 dengan 1. Sorry, 0, 0 dengan 0 lagi. Berarti di sini 0 lagi. Lalu di sini gimana? Ini dianukan dengan depannya. Dioperasikan XOR dengan depannya. 0. Oke. Sekarang yang di sini. Satu nih. Ini yang bit pertama langsung di copy. Seret. Ya. Lalu bit yang kedua ini kita peroleh dari mana? Diperoleh dari ini, bit yang kedua ini di XOR-kan dengan depannya. Dengan sebelumnya. 0 dengan 0, 0. Kemudian di sini 0 dengan 0, 0. Lalu yang di sini 1 dengan 0, 1. Gitu. Dan coba yang di sini. Benar nggak? Ketemunya 0011. 0 langsung kita copy 0. Kemudian yang di sini yang kedua, ini kenapa 0? Ya ini 0 dengan 0. 0 dengan depannya kan? 0. 1 dengan 0 XOR. Ya, 1 0 dengan 1 XOR 1. Nah. Ini juga sama kita lihat yang 3 ya. 3 0-nya ini langsung kita copy, seret dapat. Nah, yang kedua ini kita dapat dari mana? Dari ini. Titik kedua ini di XOR-kan dengan depannya. Berarti kan 0 dengan 0. XOR, eksklusif OR. Berarti 0. Kemudian yang ketiga, titik ketiga ini dapat dari mana? Ini kan 1 dengan 0. 1 dengan 0, jadi XOR atau eksklusif OR kalau dia beda nilainya 1. Berarti ini kan beda. Nilainya 1. Oke. Kemudian di sini sekarang, kenapa kok 0? 0 ini kenapa kok 0? Ya karena ini kan nilainya 1. 1 di eksklusif OR kan dengan depannya. Depannya adalah 1. Berarti kan 1 dengan 1 nilainya 0. Oke. Saya kira seperti itu seterusnya. Ini cara mengodekan dengan gray coding. Nah, prinsipnya sama ya nanti. Untuk menghitung yang lainnya sama. Ini hanya bentuk representasinya, dia tidak menggunakan binary code. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan hari ini. Ini hanya menjadi bahan dari evaluasi tengah semester. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada materi yang berikutnya.